Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my lovely student. How do you do? Masya Allah, amazing. I hope we are always in a good health and Allah always protect us in any condition. Okay, now before we start our study for today, it's better for us to pray before. Okay, sayang, let's pray together. Okay, today we still study about circle, but our topic for today is about the area of a circle, tentang luas lingkaran. Nah, okay. Before that, look at the two things below that look like a circle. Kita lihat ya, ada dua gambar. Okay, picture 1 is a coin and picture 2 is a plate. Nah, jadi di sini ada koin dan satu lagi ada piring. Nah, look at. In your opinion, the size of coins and plate are same? Apakah sama size-nya? Okay, second, which one is bigger and which one is smaller? Nah, does it have a relation with the surface area? Kira-kira ada nggak ya hubungannya dengan luas permukaan antara dua picture ini? Okay, all of this question will be answered after we learn about this topic. Nah, sekarang kita lihat dulu. Here is the learning objective, tujuan pembelajaran kita. First, can find the formula of the area of circle. Bisa menemukan rumus dari luas lingkaran. Second, can calculate the area of a circle. Bisa menghitung luas lingkaran. And third, can solve the daily problem about the area of a circle. Bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas lingkaran. Okay. Nah, before we learn about how to calculate the area of circle, please look at this. Materi hari ini adalah menemukan rumus luas lingkaran. Yang pertama kali kita lakukan adalah harus membuat lingkaran dengan menggunakan jangka di mana jari-jari yang kita gunakan itu boleh sembarang. Setelah itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setelah kita bagi menjadi 4 bagian, salah satu dari bagian tersebut atau dari juring tersebut kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setelah itu kita beri warna kuning untuk bagian bawah dan warna hijau untuk bagian atas. Selanjutnya, kemudian kita potong per juring atau per garis yang sudah kita buat tadi. Nah, kita pisahkan menjadi beberapa bagian-bagian. Setelah kita potong, kita akan menyusun juring-juring ini secara bentuk zigzag dan diawali dan diakhiri dengan juring yang paling kecil. Nah, seperti ini. Jadi disusun secara zigzag. Kemudian selanjutnya kita menggambar lagi sebuah lingkaran di mana kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar nantinya. Nah, kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Dan sama seperti langkah yang sebelumnya juga, setelah kita bagi lingkaran ini menjadi 8 bagian yang sama besar, salah satunya kita bagi lagi menjadi 2, sehingga ada 2 juring yang paling kecil. Kemudian kita susun kembali secara zigzag, sama seperti langkah sebelumnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang pada pola pertama tadi. Seperti ini bentuknya. Kemudian, kita juga bisa menggambar lagi lingkaran dengan membagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yaitu kita bisa membagi menjadi 16 bagian yang sama besar, sehingga nantinya akan ada terbentuk 16 juring yang sama besar. Nah, seperti ini dipotong menjadi sangat kecil lagi. Nah, setelah itu, setelah kita potong, kita susun kembali sama seperti langkah sebelumnya secara zigzag, di mana yang paling kecil itu diletakkan di awal dan di akhir. Nah, seperti ini bentuknya setelah kita bagi menjadi 16 bagian yang sama besar. Ini bentuk kedua dan di bawahnya bentuk yang pertama tadi. Nah, bila kita ingin membagi lingkaran ini menjadi lebih kecil, menjadi 32 bagian, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi semakin kecil, maka dia akan semakin terlihat bentuknya. Nah,
setelah kita bagi menjadi bagian yang sangat kecil seperti ini, nah kira-kira bangun apakah yang terbentuk? Ya, benar. Sekarang lingkarannya sudah menyerupai bentuk persegi panjang. Nah, jadi bangun di atas sudah jadi persegi panjang. Nah, sisi panjangnya dari susunan ini adalah setengah dari keliling lingkaran kita tadi. Kemudian, untuk lebar dari bangun persegi panjang ini, kita lihat ini lebarnya ini adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut, atau bisa kita simbolkan dengan R. Nah, karena rumus keliling lingkaran itu adalah Pi dikali 2R, atau biasa kita sebut dengan 2 dikali Pi atau R, berarti kalau setengah dari keliling lingkaran berarti setengah dikali Pi dikali 2R, dan hasilnya adalah Pi dikali R, jadi 2-nya hilang. Nah, sehingga bisa kita simpulkan luas daerah susunan jauring tersebut yang berupa persegi panjang, rumus luasnya apa persegi panjang? P dikali R. Nah, kita tahu panjangnya ini adalah yang di bawah tadi itu Pi dikali R, sedangkan lebarnya R, sehingga luas lingkaran kita yaitu panjangnya V dikali R dan lebarnya R. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah V dikali R kuadrat. Maka bisa kita simpulkan rumus luas lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Okay, so we got the formula of the area of circle is, nah ini ya, rumus untuk menentukan area of circle, luas lingkaran, yaitu V times radius, or we can write as V times R square. Ya, jadi karena ada R-nya ini 2, berarti anak Miss boleh tuliskan V dikali R pangkat 2. Oke? Nah, anak Miss ingat lagi ya, area of circle itu adalah bagian dalam yang mengisi dari bangun tersebut. Oke? Nah, ini dia adalah area of circle-nya. Oke, now let's solve this problem. Question number 1. Find the area of a circle with radius 14 cm. Take V is 22/7. Jadi kita tentukan luas lingkaran dengan radius atau jari-jarinya 14 cm. Okay, now look at here. Nah, the area of a circle, here is the formula. Ya, V times R square. R pangkat 2. Nah, V is 22/7 here. So, we can write 22/7 times the radius is 14 cm. So, write 14 square. 14 pangkat 2. Nah, 14 square, 14 pangkat 2 itu has the same meaning as 14 times 14. Jadi artinya 14 pangkat 2 itu adalah 14 dikali 14 ya. Nah, look at 14 divided by 7, we get the result is 2. So, we can write 22 times 2 times 14. So, we got the final answer is 616 cm square. Okay, the question number 2. Find the area of a circle with diameter 20 cm. Okay, V is 3.14. Jadi kita tentukan area of circle dengan diketahui diameternya. Nah, bagaimana caranya? Okay, now look at here. We know the diameter from this question is 20 cm. Nah, how to find the radius? Remember, radius or jari-jari is a half of diameter. Jadi jari-jari itu adalah setengah dari diameternya. If diameter is 20 cm, it means the radius is a half of 20. Setengah dari 20 is 10 cm. Nah, after that, write the formula of area of circle. Tulis rumusnya. Nah, we know that area of circle is V times R square. Nah, V is 3.14. Okay, right here, 3.14 times the radius is 10. So, we write 10 square. 10 square, it's mean 10 times 10.
Now, we know that 10 times 10 is equal to 100, so we can do the multiplication. 3.14 times 100 is equal to 314 centimeter square.